Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan sejahteralah hidup kita di hari ini, Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari ini, dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka percayalah juga bahwa di sepanjang hari ini Tuhan akan memberkati, menolong, dan menyertai hidup kita. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-49, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, Kasih Tuhan sungguh di luar batas. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Kerap kali hal buruk membuat kita putus asa dan menyerah. Bahkan anak-anak Tuhan tidak kebal terhadapnya. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel, umat pilihan Tuhan sendiri. Pembuangan ke Babel telah menyebabkan terjadinya banyak hal buruk. Bait Allah, lambang kehadiran Allah di Sion yang merupakan kota suci pun runtuh. Dan kali ini tampaknya Israel tidak berpengharapan lagi. Wajar jika Israel merasa putus asa. Namun demikian, Tuhan berjanji akan menjawab, menyelamatkan, menolong Israel dengan menuntun mereka keluar. Ia berjanji akan mengembalikan tanah mereka, membebaskan para tawanan, bahkan memelihara mereka dan meratakan jalan bagi mereka. Hal ini karena Allah tidak pernah melupakan Israel dan mengingat nama mereka setiap waktu. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Ia begitu setia. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan memberikan sebuah janji kepada umatnya Israel bahwa Ia akan mengumpulkan mereka kembali dan memulihkan kemuliaan mereka. Bahkan Tuhan akan membuat Israel terkagum-kagum akan pemeliharaannya yang melebihi batas pemikiran manusia. Tahukah saudara bahwa dalam hidup ini kita juga sering mengalami situasi yang membuat kita putus asa dan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi pengalaman Israel dapat menjadi contoh bagi kita semua, bahwa dalam keadaan yang tak berpengharapan pun masih ada Allah yang setia menyertai manusia, saudara dan saya. Hal ini juga diungkapkan jelas oleh Daud dalam Mazmurnya pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Sebuah penghayatan akan penyertaan Tuhan membuat dia berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Percayalah, Tuhan tidak akan pernah berubah. Jika dahulu Tuhan menyertai Israel, maka hari ini Tuhan yang sama masih akan melakukan hal yang sama bagi kita. Amin. Hal yang perlu berubah adalah sikap kita dalam menghadapi persoalan. Jika Tuhan tidak berubah, kita perlu berubah. Berubah dalam sikap dalam menghadapi persoalan. Kita harus memilih antara mengandalkan pikiran manusia yang terbatas dan menyebabkan keputusasaan, atau mempercayai penyertaan Tuhan yang melampaui batas pikiran manusia. Lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kasih-Nya tidak akan pernah memudar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan bagaimanapun cara kita terkadang melupakan Dia tetap sabar terhadap kita. Tapi ingat, batas kesabaran Tuhan pun ada masanya ketika Dia datang seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan itu. Dan kalau Dia masih bersabar sampai saat ini, berubahlah dan percayalah kesetiaannya turun-temurun sampai Ia datang kedua kali menjemput kita, umat yang ditebusnya dengan darahnya sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah, maka kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana penyertaannya akan nyata. Tidak jemu-jemunya aku terus berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan.
kiranya kekuatan Tuhan melimpahi saudara. Dan bagi sidang jemaat Tuhan serta saudara yang sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.